Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, jangan tertipu sama badan sendiri. Mentang-mentang masih enak makan, masih kuat kerja, kita pikir mesin kita aman-aman aja. Tapi pertanyaannya satu, apakah di dalam sana tubuh Anda benar-benar sehat? Sudah terlalu lama tubuh diam, sampai akhirnya dia mogok total. Badan lemes dan ambruk. Tiba-tiba separuh badan kanannya mati rasa, lumpuh seketika. Dan sayangnya, karena panik atau kurang paham, bukannya segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, tapi masih abai. Ini kesalahan fatal. Saat akhirnya dibawa ke rumah sakit, faktanya mengejutkan. Otak kirinya sudah tersumbat parah, tensi tinggi, kolesterol jahat menumpuk. Stroke sudah menyerang dan nyaris terlambat ditolong. Narasumber kita hari ini tidak mau kalah sama nasib. Segala terapi dia lakukan dan masih aktif bekerja. Ingat, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Jangan tubuh menyerah, baru kita berbenah. Mari kita cegah stroke lewat tayangan Go Healthy berikut ini. Silakan dilanjutkan Mas Adit. Ya, terima kasih rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, kalimat pembuka tadi menjadi pengingat ya bahwa kita semua jangan sampai mengabaikan tubuh jika ada muncul gejala-gejala. Awas sampai akhirnya nanti tubuh pun ambruk, mogok total pemirsa. Hari ini bersama kita telah hadir para praktisi kesehatan, ada Mas Yohanes dan juga Mas Boyke. Dan tentunya narasumber yang mau mendapatkan solusi agar kesehatannya meningkat. Dan Anda juga mau dapat solusi tentunya pemirsa ya. Simak saja perbincangan kami sampai selesai. Tapi sebelum itu kita simak bersama info sehat berikut ini. Pemirsa, berikut adalah info sehat untuk Anda. Penanganan golden time menentukan kualitas hidup. Bagaimana menurut pendapat Mas Boyke? Ya, pemirsa, golden period itu adalah dikenal dengan namanya periode emas ya. Periode emas atau masa kritis ya, sejak terjadinya stroke ya sampai dia dibawa ke rumah sakit. Itu ada waktunya, yaitu 4,5 jam. Kenapa dikatakan 4,5 jam? Itu berkaitan dengan prognosis. Prognosis itu adalah kemungkinan kecepatan untuk sembuhnya. Di atas 4,5 jam itu prognosisnya biasanya menjadi buruk ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melihat pasien stroke? Pertama, Kemenkes sudah memberikan satu yang namanya pedoman. Segera ke RS. Jadi kalau ada salah satu atau dua gejala ini, segera ke RS. Se-nya adalah senyum. Senyumnya yang udah mulai tidak simetris. Ya, G-nya gerak, gerakan dia susah untuk digerakkan. Ya, ra itu dari bicara, bicaranya pelok, ya, cadel. Ya, K-nya adalah kebas, jadi dipegang nggak berasa apa-apa. Ya, kemudian R-nya rabun, kok tiba-tiba pandangannya nggak bisa ngelihat, ya, atau menjadi buram. Kemudian S-nya adalah sakit kepala. Itulah ciri-ciri stroke. Ada satu atau dua, segera ke rumah sakit. Karena apa? Ketika kita terlambat 1 menit, itu kerusakan daripada sel otak 32.000 sel. Bayangkan kalau banyak sekali, hampir jutaan, maka penyembuhannya juga akan lama. Di rumah sakit harus segera diberikan, ya, biasanya adalah obat pengencer darah, dilakukan CT scan untuk mengetahui apakah stroke itu adalah stroke akibat pecahnya pembuluh darah ataukah akibat stroke penyumbatan. Oke?
Terima kasih infonya Mas Boyke. Tuh pemirsa, jadi harus waspada selalu ya. Sesuai yang baru saja disampaikan, jadi kalau ada gejala stroke, segera ke RS tadi itu gejalanya ya Mas Boyke ya. Nah langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya, ada Pak Iwan. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh tahu Pak Iwan saat ini kesibukannya apa? Saya sebagai jurnalis. Jurnalis, berarti sudah senior nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, tentunya Pak Iwan hadir di Go Healthy ini mau bercerita seputar kesehatannya atau masalah kesehatan yang pernah dialami oleh Pak Iwan dan ingin mendapatkan solusi tentunya Pak Iwan ya. Boleh tahu, jadi Pak Iwan ini pernah mengalami stroke ya Pak? Betul. Masih ingat tahun berapa saat itu? Saya masih ingat tanggalnya 13 September tahun 2020. Oh, boleh ceritakan sedikit Pak Iwan? Saya sedang ada di di rumah yayasan. Baik. Di daerah Bekasi. Lagi tugas ya? Ya, lagi tugas. Sekitar jam 3-an gitu ya, saya sedang makan siang ya. Setelah makan siang, saya tiba-tiba merasa lemas saja. Bagian Itu, mana? Sorry, maaf kanan. Kanan, oke, Sorry, kanan. maaf kanan, ya, maaf kanan. Lemas, saya mencoba berdiri, Gak bisa? lemas dan jatuh. Ditambah langsung saya mual dan muntah-muntah, mohon maaf ya. Di sana? Di sana, iya betul. Lalu penanganan pertama saat itu? Bulan pertama saya ingat banget setelah maghrib ya, ada kerabat, langsung yang suka menangani stroke. Oke. Untuk saya diurut lah ya. Oh diurut? Diurut dulu, lalu di Beckham gitu. Iya. Selama semalaman dah. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Sebelum dibawa ke klinik? Lemas saja, Bisa berkomunikasi nggak? masih bisa. Alhamdulillah masih bisa. Wah. Cuman gerakan tangan agak susah dan kaki. Oh gitu. Betul. Orang rumah ngeliat bagaimana tuh kondisi Bapak begitu? Kaget sih, awal kaget. Nah itulah. Awalnya pasrah sih. Pasrah. Pasrah, tapi akhirnya saya punya ikhtiar sih, semangat. Apa yang membuat Bapak berubah pikiran? Apa Pak? Boleh tahu Pak? Keluarga, Ya, anak. anak, istri, cucu. Itu menjadi motivasi Bapak. Betul. Saya harus sembuh gitu. Sembuh, ya betul. Boleh tahu sudah ada ikhtiar apa saja yang sampai hari ini Pak Iwan lakukan berarti? Awal-awalnya saya terapi. Oke. Terapi, ada terapi akupuntur, terapi yang di rumah sakit juga. Ada minum obat dari dokter? Iya. Masih rutin dikonsumsi Iya, sampai betul. sekarang? Iya, Nah, Pak Iwan sendiri sekarang rutin minum obat? rutin masih. Rutin. Iya. Obat apa aja yang dikonsumsi? Obat tensi, Obat tensi, obat kolesterol, obat kolesterol, sama obat pengencer darah. pengencer darah. Iya, Itu rutin setiap hari ya? Iya. Nah, tapi masalahnya sebelum dilakukan pengambilan gambar kan kita sudah melakukan pemeriksaan. Betul. Iya. Hasil tensi Bapak ini di 188 per 120 Pak. Tinggi. Ini tinggi sekali ya Pak ya. Sudah masuk ke emergensi hipertensi Pak. Jadi harus dilakukan penanganan segera karena normalnya adalah 120 per 80. Iya. Jadi dengan melihat hasil pemeriksaan yang tinggi seperti ini ada potensi Bapak terkena stroke yang berulang. Itu yang paling kita takutkan. Nah, sekarang gejala sisa setelah Bapak terkena stroke itu seperti apa? Coba angkat tangannya, Pak. Ya, kemudian bisa ditunjukkan jalannya seperti apa? Oke, sudah cukup. Masih agak berat sedikit ya, Pak ya? Betul. Ya. Ya, Nah, ya itu yang itu. Oke, jadi sekarang kan kondisi Pak Iwan sedang pemulihan pasca stroke. Ya. Kalau melihat dari hasil pemeriksaan seperti ini, jangan sampai Pak, sudah pemulihannya sudah berlangsung cukup lama, terus tiba-tiba balik lagi Pak kena stroke berulang. Itu gejalanya akan lebih berat. Jadi harus diperhatikan supaya hasil dari pemeriksaan yang tadi tinggi dapat terkendali. Pak Iwan hadir ke sini tuh selain ingin bercerita kan ingin mendapatkan solusi dok. Betul. Nah ada solusi tambahan tentunya selain upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Iwan atau ikhtiar yang sudah dilakukan oleh Pak Iwan sejauh ini. Tapi ada lagi satu lagi nih upaya dari luar nih. Yang mungkin selama ini Pak Iwan sudah pernah mendengar atau mungkin pernah melihat tapi belum tahu secara mendetail. Betul. Apa itu? Namanya teknologi laser seperti yang sedang saya gunakan. Ini saya sedang pakai nih sambil ngobrol dengan Pak Iwan, dengan Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Seperti apa sih kelebihan dari teknologi laser itu? Nah ini bisa dibantu jelaskan. Ya, jadi pemirsa, Pak Iwan sudah berusaha ya melakukan minum obat, termasuk obat tensi ya. Betul. Tapi kan tensinya masih tinggi.
Mau diperiksa 180 per 120, ya kan? Artinya kadang-kadang upaya-upaya kita itu belum cukup. Dengan mengubah makanan, pola makannya jeroan udah enggak, ini minyak-minyak udah enggak, kemudian juga tidur juga sudah mulai baik, olahraga sudah mulai diupayakan, tapi kan kadang-kadang nggak cukup. Dari hasil pemeriksaan kita bisa melihatnya ya. Oleh karena itu harus ditambahkan yang namanya teknologi laser. Teknologi laser itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan dipakai sama Mas Adit. Lihat, dipakainya di pergelangan tangan seperti jam saja ya. Tapi dia fungsinya itu, dia adalah untuk membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Pak Iwan, kita itu makin lama ya, yang menjaga keelastisan pembuluh darah yaitu nitric oxide itu makin menurun. Lihat umur ya, apalagi kita kalau sudah umur di atas 50-an itu sudah turun banget. Maka si teknologi laser ini juga dia akan mengaktifkan kembali nitric oxide yang sudah menurun tadi. Ya, sehingga ketika dinyalakan ya, dia akan melenturkan, melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah juga menjadi lebih lancar. Nah, oleh karena itu pemirsa, kita mesti lihat ya, kalau pembuluh darah menjadi lancar, kita harus tahu pemirsa bahwa organ-organ vital kita, otak, jantung, ginjal, termasuk organ keperkasaan pria itu juga mesti dapat aliran darah yang lancar. Ya, oleh karena itu dibutuhkan nitric oxide yang cukup. Ya, nah untuk itulah semua maka selain pola hidup sehat, check up kesehatan, obat dari dokter, tambahkan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup kita. Pertama, kalau untuk Pak Iwan tentunya adalah untuk mencegah stroke berulang bagi mereka yang sakit stroke, jangan sampai kedua, ketiga, atau yang pasang ring jantung jangan sampai tambah ring lagi. Ya, tapi bagi mereka yang baru mengalami pengentalan darah, ada hipertensi ataupun ada gula, jangan sampai terjadi komplikasi. Ya, jadi bisa digunakan sebagai pencegahan. Teknologi laser ini bisa juga digunakan sebagai pengobatan, bisa juga dipakai sebagai pencegahan terhadap berulangnya penyakit tersebut. Oke? Terima kasih Mas Boyke. Nah, Pak Iwan, kurang lebih seperti ini ya Pak ya, cara penggunaan teknologi laser seperti yang sedang dilakukan oleh Bapak ini. Tuh, Bapak ini sedang menggunakan teknologi laser termasuk teknologi NMES dan juga teknologi intranasal yang di hidung. Nah, ini aturan pakainya jelas nanti ya, 2 kali 1 hari dengan durasi antara 15, 30, 45 hingga 60 menit. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mas Yohanes. Silakan Mas Yohanes. Pak Iwan dan pemirsa tadi sudah melihat ya gambaran teknologi laser seperti apa. Jadi teknologi laser ini adalah alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika nanti Pak Iwan dan pemirsa menggunakan yang di pergelangan tangan, nanti juga wajib menggunakan yang di hidung atau intranasal. Dengan menggunakan intranasal secara rutin juga dapat membantu melancarkan dan melebarkan pembuluh darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak. Di mana ketika pembuluh darah lebar, pembuluh darah lancar, maka akan berguna untuk pemulihan sakit kepala, kemudian migrain, vertigo, sinusitis, dapat membantu pemulihan pasca stroke atau mencegah stroke berulang, dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Selanjutnya, teknologi laser juga ada ekstensinya yang tujuannya adalah untuk menstimulasi otot dan saraf. Nah, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini digunakan di otot-otot, bisa pada lengan, pada paha atau pada betis, di mana terjadi kelemahan. Tujuannya adalah memberikan stimulus ke saraf dan ke otot supaya otot itu bisa bekerja secara pasif dan saraf menerima sinyal pergerakan dari otot tersebut. Karena apa? Otot itu wajib bergerak. Otot itu wajib dilatih supaya tidak kecil. Karena fungsi dari otot selain penyokong tubuh juga berperan untuk metabolisme kolesterol dan gula darah. Jadi Pak Iwan dan pemirsa, gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah.
Selain itu, dari dalam juga harus didukung dengan upaya tambahan dengan konsumsi suplementasi yang mengandung lengkap 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Keduanya akan bekerja sama mendukung kesehatan tubuh dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Pemirsa yang ikut mendengarkan kami, segera take action juga ya, baik untuk pengobatan maupun untuk aksi pencegahan lebih baik lagi. Karena Aku Laser ini adalah merupakan pilihan yang tepat pemirsa untuk kesehatan Anda dan juga keluarga ya, sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin ya pemirsa, bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Pemirsa, pemesanan Aku Laser hanya ada di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar TV saat ini. Atau Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk Anda bisa meningkatkan kesehatan Anda. Ingat, ini hanya ada di Gogomall ya. Jadi pelayanan ini hanya ada di Gogomall dan tidak ada di tempat lain. Karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun, serta tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada ya pemirsa, terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa, berikut solusi sehat bagi Anda mengenai pentingnya latihan keseimbangan pada pasien stroke. Seperti apa gerakannya? Silakan Mas Yohanes. Ya, jadi pemirsa perlu diingat dari penelitian yang dilakukan, 73% pasien stroke mengalami gangguan keseimbangan. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda gerakan-gerakan yang bisa Anda lakukan di rumah. Caranya mudah pemirsa. Kursi ditaruh di sebelah Anda. Kemudian pegang kursi, kemudian angkat kaki yang lemah. Contohnya misalkan kaki kanan yang lemah. Angkat seperti ini, tahan, turunkan. Kemudian ulangi sampai 8 kali. Kemudian Anda bisa melakukan gerakan yang kedua dengan cara memutar kaki yang lemah seperti ini. Lakukan sampai 8 kali putaran. Ini yang dilakukan ketika Anda berdiri dengan memegang kursi. Tetapi ada latihan yang bisa Anda lakukan dengan duduk. Contohnya adalah seperti ini pemirsa. Anda duduk, kemudian pegang samping kursi, kemudian angkat sisi yang lemah seperti ini, turunkan, angkat kembali, turunkan, lakukan sampai 8 kali. Kemudian angkat juga lututnya seperti ini, turunkan,
Kemudian seperti ini diulangi sampai 8 kali. Jadi gerakan ini bisa Anda lakukan ketika Anda di rumah dan gerakan ini akan membentuk kekuatan otot bagian inti dan kaki serta mencegah terjadinya jatuh bagi pasien pasca stroke. Lakukan ini di rumah untuk mendukung kesehatan tubuh Anda. Seputar manfaat dari teknologi laser. Tadi Bapak sudah dijelaskan baru secara singkat ya Pak ya. Mungkin dari Pak Iwan ada pertanyaan nih pasti. Dari tadi kan kita mulai nanya sama Pak Iwan. Mungkin ada pertanyaan seputar manfaat laser atau cara penggunaannya. Silakan Pak. Penggunaan teknologi laser ini sebaiknya itu wajib sehari berapa kali? Jadi pemirsa, penggunaan teknologi laser ini adalah pada pagi hari ya dan pada malam hari. Kalau malam hari itu mau tidur ya, lihat dipakainya di pergelangan tangan karena ternyata ketika digunakan pada malam hari dia akan mengaktifkan hormon melatonin atau hormon tidur yang sudah mulai berkurang pada orang-orang yang sudah mulai menua. Nah, kita tahu kalau tidur itu yang cukup 7 jam sampai 8 jam itu akan menjaga kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kesehatan pankreas, bahkan growth hormone ya untuk perbaikan sel. Dan tidurnya juga akan nyenyak dan ini sangat dibutuhkan oleh penderita stroke. Betul nggak Pak Iwan? Waktu itu susah tidurnya waktu kena stroke. Awal-awal ya? Ya, betul. Kan? Ya, jadi dengan ini proses pemulihan stroke-nya juga akan menjadi lebih baik. Nah, lalu kenapa digunakannya pada yang kedua pada pagi hari ya? Pada pagi hari itu yang diaktifkan adalah hormon serotonin atau hormon jaga. Sehingga pada pagi hari bangun itu sudah tidur nyenyak, sirkulasi darahnya lancar, kemudian juga semangat untuk bekerjanya juga menjadi lebih oke dan pada saat itu juga kita tahu bahwa tulang-tulang kita juga akan menjadi lebih baik lagi ya. Nah, jadi pemirsa sekali lagi saya ingatkan kembali buat mereka-mereka yang terkena stroke, stroke bukan akhir segalanya nih ya Pak Iwan ya. Mungkin di awal-awal sedih tapi ingat selalu ada harapan. Ya, selain kita sadar menyesal kenapa saya dulunya hidupnya seperti ini, tapi kita lihat ke depan. Apa yang mesti saya lakukan? Ubah pola hidup. Apa yang mesti saya lakukan? Tetap check up, kemudian tetap juga melakukan yang namanya obat-obatan dari dokter dan tambahkan teknologi laser. Kenapa mesti teknologi laser? Karena dia bekerja untuk darah dan pembuluh darah. Ya, jadi yang harus kita cegah lagi adalah apa? Jangan sampai terjadi stroke yang berulang. Kalau berulang, dia fatal. Ya, jadi sekali lagi pemirsa, yuk tambahkan dalam gaya hidup kita teknologi laser dan juga suplemen antioksidan. Ingat loh, makin tua juga yang namanya kita sudah butuh vitamin, mineral, antioksidan untuk melawan proses penuaan kita. Ya, jadi jangan tunggu lagi. Saya kira belajar daripada pengalaman Pak Iwan, kita harus segera take action. Oke? Apa sih yang paling Pak Iwan sesalkan nih sampai terjadinya stroke bagi diri Pak Iwan? Ya, yang paling penting sekarang jaga kesehatan lah. Saya bilang tadi kan satu mahal. Ya kan, kita jaga pola sehat gitu lah, hidup kita, pola makan kita, gitu. Dan juga ikhtiar sehat selalu lah, itu aja. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya, Pak Iwan juga menceritakan dulu kan masalah kolesterolnya tinggi ya Pak ya. Nanti dengan menggunakan teknologi laser ini akan membantu menstabilkan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Karena ketika menggunakan teknologi laser, kompor energi dari sel tubuh kita atau yang disebut dengan mitokondria ini akan dioptimalkan kerjanya. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Energi ini yang dibutuhkan oleh Pak Iwan dan pasien pasca stroke lainnya untuk melakukan pemulihan, untuk bergerak, untuk olahraga. Selain itu, teknologi laser ini akan membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang terjadi pada pembuluh darah. Gumpalan ini terjadi ketika kadar kolesterol, asam urat, gula darahnya tinggi. Nah, gumpalan ini menjadi cikal bakal terjadinya sumbatan. Jadi dengan diuraikan dengan menggunakan teknologi laser secara rutin,
gumpalan-gumpalan pada pembuluh darah ini diuraikan. Dengan diuraikannya gumpalan ini mencegah terjadinya stroke berulang. Selain itu dapat melancarkan aliran darah sehingga suplai oksigen dan nutrisi dapat tersampaikan ke seluruh tubuh kita. Jadi mulai dari sekarang take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Pak Iwan, apa yang Pak Iwan dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya mendapatkan nambah pengetahuan. Iya. Apalagi dengan teknologi laser ini bisa memberi nambah semangat saya untuk sembuh lagi. Iya, jadi Bapak Iwan ini sudah siap ya mengupayakan dan take action menggunakan laser ya Pak? Siap. Oke, terima kasih Pak Iwan sudah hadir bersama-sama kita berbagi cerita seputar kesehatannya dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Mas Boyke sudah memberikan insight yang sangat berharga. Mas Yohanes juga sudah menjelaskan manfaat dari teknologi laser. Pemirsa, cerita hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya, bahwa pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Untuk itu, segera gunakan aku laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol ini berskala internasional pemirsa, karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand. Sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan aku laser hanya di Gogomol ya, melalui nomor yang muncul di layar TV atau Anda bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif pemirsa selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat ya, pelayanan ini hanya Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Untuk itu harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih ya telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan aku laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.